Jadi laki-laki 9 tahun nyeri pada telinga kanan. Telinga kanan terasa buntu. Seorang atlet renang dan 2 hari sebelumnya berarti di sebuah klub. Jadi poinnya adalah nyeri telinga, terasa buntu, dan berenang. Ini dia mengarah ke otitis eksterna. Nah, klasifikasinya ada akut, ada maligna. Kalau yang otitis eksterna akut, dia ada 2 tipe. Itu adalah pertama sirkumskripta. Sirkumskripta itu infeksi pada sepertiga lateral liang telinga. Nah, yang paling khas pada sirkumskripta itu kalau dilakukan otoskop terdapat jerawat di liang telinga, seperti jerawat, benjolan. Dan kita bisa ngelihat sampai membran timpani yang di belakangnya. Itu adalah paling khas pada sirkumskripta. Kalau difusa, nah selanjutnya itu infeksi pada 2/3 medial liang telinga. Gejalanya adalah edem. Jadi kemerahan pada seluruh telinga dan membran timpaninya nggak nampak. Kenapa nggak nampak? Tertutup karena bengkak. Terlaksananya sama-sama antibiotik, tapi kalau sirkumskripta cuma diberikan topikal. Kalau difusa dia diberikan tampon antibiotik. Jadi seperti tampon tapi dikasih antibiotik supaya terkena semua. Nah, jadi diagnosisnya adalah otitis eksterna pada meatus auditorius externus yang paling mungkin. Nah, kalau berenang, balik lagi kita soal berenang, itu adalah faktor resiko untuk OE yang difusa atau difus. Jadi dia sesuai kan dengan gejala nyeri telinga, ya nyeri bisa dua-duanya. Nah, yang paling penting adalah telinga kanan terasa buntu. Kenapa? Karena edem. Nah, kalau OE maligna dia udah mengenai nervus 7 atau nervus facialis. Dia mencong, merot. OE maligna. Nah, faktor risikonya berenang. Selain itu bisa karena DM, diabetes mellitus, trauma, bisa juga. Laki-laki keluar cairan di telinga kanan 2 hari, berarti kanan akut. Demam, sempat demam ya. Membran timpani perforasi. Jadi dia adalah otitis media akut stadium perforasi. Tata laksananya ear toilet antibiotik. Laki 29 tahun datang ke puskesmas, sering bersin-bersin sejak remaja, gatal-gatal gitu. Jadi dia arahnya ke rinitis alergi. Keluhan kambuh hampir setiap hari, berarti persisten. Mengganggu aktivitas, berarti berat. Tata laksana yang tepat adalah kortikosteroid topikal. Nah, salah satu yang kortikosteroid itu adalah mometasone. Jadi kortikosteroid itu tason, betametasone, dexametasone, mometasone. Nah, perempuan 24 tahun keluar cairan dari liang telinga kanan. Otoskop perforasi marginal superior. Keluar cairan sudah beberapa kali sejak 3 bulan, berarti udah kronik. OMSK marginal, berarti dia OMSK tipe maligna.
karena dia perforasinya bagian marginal. Nah, komplikasi terburuk yang dapat terjadi abses otak ya. Jadi kita bahas lagi OMSK supuratif kronik itu lebih dari 2 bulan, gejalanya sama seperti otitis media yang lain. Nah, dia OMSK ada 2 tipe, tipe aman dan tipe maligna. Itu benigna dan maligna. Perforasi tipe aman itu di sentral dan tidak ada kolesteatom, sekretnya mukoid. Kalau tipe maligna dia di atik atau marginal atau subtotal atau total. Kalau perforasinya meskipun di sini nggak ditulis total dan subtotal, kalau perforasinya semua hilang semua membran timpaninya, artinya dia maligna. Jadi ada kolesteatom satu lagi. Nah, jadi tata laksananya kalau tipe aman ya antibiotik, air toilet, sama dengan otitis media akut. Cuma dia ditambah dengan sistemik karena dia udah kronik. Nah, kalau OMSK tipe maligna kita harus merujuk karena ada tindakan operasi dan juga timpanoplasti. Nah, komplikasinya bisa labirinitis, mastoiditis, paling sering mastoiditis. Dan yang paling parah itu adalah abses otak. Bisa penurunan kesadaran, defisit neurologis, dan sebagainya. Oke, selanjutnya pada nomor 25, perempuan 45 tahun dengan keluhan sulit mendengar. Pendengaran dikatakan membaik pada ruangan yang bising. Nah, ini dia khas pada otosklerosis yang disebut dengan gejalanya parakosis Willisi. Pendengaran lebih baik pada ruang yang bising. Dan ini berkembalikan dengan presbyakusis, di mana cocktail pertentiveness itu definisinya adalah pendengaran akan menurun pada ruang yang bising. Selanjutnya ditemukan kelainan Gerputala dengan kesan tuli konduksi. Nah, jadi otosklerosis itu adalah pertumbuhan tulang yang abnormal atau namanya spongiosis pada kaki stapes sehingga tidak bisa mengantarkan suara dengan baik. Nah, karena stapes itu letaknya di telinga tengah, makanya disebut dengan tuli konduksi. Nah, tuli konduksi pada otosklerosis ini dia kalau ditanya tata laksana yang tepat yaitu adalah stapedektomi, dan kita rujuk. Dan otosklerosis ini bisa juga ditemukan kelainan pada otoskop berupa Schwartz sign atau flamingo pink sign. Nah, seperti yang ada di gambar, yaitu adalah membran timpania warnanya kemerahan akibat pelebaran pembuluh darah. Laki-laki 27 tahun keluar cairan dari telinga sejak 1 hari yang lalu. Berarti dia otitis media akut. Nyeri sekitar 3 hari yang lalu. Saat ini sudah mereda. Dari pemeriksaan fisik dapatkan perforasi membran timpani, berarti dia otitis media akut stadium perforasi. Terapi yang tepat yaitu adalah air toilet dengan H2O2 3% atau karbogliserin 10% ditambah dengan antibiotik topikal. Nah, ini sudah pernah kita bahas, kita review aja. Laki-laki 22 tahun datang dengan keluhan benjolan di leher kiri yang terasa nyeri. Pasien memiliki riwayat keluar cairan kuning berbau dari telinga kiri sejak kecil, berarti dia menderita OMSK. OMSK yang berkomplikasi dengan benjolan di sisi leher sebelah kiri. Pada pemeriksaan status lokalis dapatkan fluktuasi. Nah, fluktuasi ini merupakan tanda adanya abses. Benjolan berfluktuasi hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah sebuah abses. Letaknya retroaurikular yang menjalar melalui musculus sternocleidomastoideus.
komplikasi apakah yang terjadi. Nah, jadi kita udah komplikasi dari OMSK berupa abses. Nah, kalau soalnya hanya sampai berfluktuasi di retroaurikular titik, maka jawabannya adalah abses mastoid. Nah, tapi ketika ada lanjutannya yaitu adalah menjalar melalui muskulus sternocleido, itu dia khas dinamakan abses Bezold. Nah, abses Bezold ini komplikasi dari OMSK yang menjalar, jadi dia ada pada perjalanan otot sternocleidomastoid. Jadi gejalanya pun sama, nyeri leher, pembekakan, seperti abses-abses pada umumnya, otolgia, otori, gangguan pendengaran, tapi dia lokasinya yang membedakan. Nah, di sini juga ditampilkan ada beberapa abses itu yang ada pada regio kepala leher. Yang pertama ada abses peritonsil. Nah, ini juga sering keluar pada soal. Nama lainnya yaitu adalah abses Quincey. Nah, dia awalnya dari tonsilitis. Selanjutnya dia berkembang menjadi abses. Nah, dia gejala yang paling khas yang ada di soal itu yaitu adalah terdorongnya uvula ke arah kontralateral. Nah, jika ada kalimat seperti itu di dalam soal, itu hampir bisa dipastikan jawabannya adalah abses peritonsil atau abses Quincey. Nah, selanjutnya ada abses Siteli. Nah, ini adalah abses yang ada di regio kepala, berlokasi di sekitar mastoid. Bisa di sisi posterior, bisa di antero-inferior dari mastoid. Seperti pada gambar. Trauma akustik merupakan salah satu penyebab turi sensori neural. Suatu pabrik otomotif memiliki faktor kebisingan di atas 110 desibel dan waktu paparan lebih dari 5 jam dari anjuran Menteri Ketenagakerjaan. Sebagai dokter perusahaan, intervensi yang bisa diberikan untuk aspek pekerja adalah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2016 ada batas ambang bising yang diregulasikan kepada semua perusahaan demi kesehatan para pekerjanya. Nah, ini dari sini kita bisa lihat tabelnya. Dari tabel yang paling atas, nah, dia itu kalau ada level kebisingan 80 desibel, dia seorang pekerja itu bisa terpapar selama 24 jam dalam satu hari. Artinya tidak masalah karena dia tidak akan menyebabkan tuli sensori neural. Semakin tinggi desibel, maka waktu paparan kebisingan itu akan terus berkurang. Nah, pada soal kita bisa lihat dia lebih dari 110 desibel. Nah, jadi dia di posisi sini 109 sampai 112 ini 110 ya kan. Dia hanya boleh terpapar dengan level kebisingan 110 desibel itu hanya 0,94 menit sampai 1,88 menit. Jadi hanya 1 menit boleh terpapar dengan kebisingan itu. Nah, pada soal kan disebutkan dengan durasi paparan lebih dari 5 jam. Artinya itu sangat membahayakan pekerja. Nah, apa yang bisa kita intervensi untuk aspek pekerja yaitu adalah pengaman telinga. Karena di pilihan jawaban lain, regulasi alat, jaminan pengobatan, pengawasan berkala itu adalah dari sisi aspek perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak tahu, ada tipsnya. Kita tidak tahu berapa desibel dan lain sebagainya, teorinya atau menurut undang-undang ini, ya kita bisa cocok-cocokin pilihan jawaban ke soal. Nah, misalnya ditanya seperti soal ini, untuk aspek pekerja, kita cocokin regulasi alat ini aspek pekerja atau bukan ya? Oh, bukan. Jaminan pengobatan yang ngurus pekerja bukan ya? Oh, bukan perusahaan. Apa yang bisa dilakukan oleh pekerja yaitu pengaman telinga, pakai sumbat telinga dan sebagainya. Itu salah satu tips saja.
Oke, laki-laki usia 60 tahun, penurunan pendengaran, tidak disertai vertigo, mual-muntah, ada hipertensi, telinga tidak didapatkan tuli konduksi. Pada audiometri menunjukkan tuli nada tinggi. Nah, jadi ketika pemeriksaan telinga tidak didapatkan konduksi, berarti audiometrinya menunjukkan tuli sensori neural nada tinggi. Nah, tuli sensori neural nada tinggi ini dia khas pada presbiakusis. Usia tua, penurunan pendengaran, sensori neural pada frekuensi tinggi. Nah, presbiakusis. Kalau ada gejala lain ya tinnitus, cocktail party deafness, dan lain sebagainya. Tata laksananya adalah alat bantu dengar. Seorang laki-laki 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sering bersin, pilek. Jika terkena debu, berarti arahnya ke rinitis alergi. Keluhan muncul hampir tiap hari, persisten, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari terutama saat bekerja. Sedang berat. Nah, jadi apa tata laksana temat? Kortikosteroid topikal. Sesuai dengan alur algoritma yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi apa evaluasinya setelah diberikan kortikosteroid? Evaluasi selama 2-4 minggu. Kalau membaik, mundur 1 langkah dan ditambahkan 1 bulan. Artinya mundur 1 langkah, mundur ke sini. Sedang berat atau persisten dengan mundur ke sini. Berikan antihistamin oral atau topikal. Atau antihistamin tambah dekongestan atau kortikosteroid lagi. Kalau dia misalnya memang nggak baik. Kalau dia tidak ada perbaikan, mungkin dia salah diagnosis, nilai kepatuhan, mungkin dia nggak minum obat, atau mungkin berkomplikasi, atau mungkin dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tambahan terapi untuk gejala yang persisten. Rinori aja yang paling persisten, yang paling dominan. Tambahkan ipratropium. Kalau gatal, tambahkan antihistamin. Nah, ini terapi yang tadi gas topikal. Nah, seperti ini. Pertimbangkan imunoterapi. Nah, ini kita rujuk aja. Kita hanya sebatas memberikan ini evaluasi, jika tidak membaik kita rujuk. Laki-laki usia 20 tahun, nyeri pada puncak hidung 1 hari yang lalu, demam dan nyeri kepala. Pemeriksaan fisik dapatkan benjolan, kemerahan, licin, mengkilat, nyeri bila ditekan pada puncak hidung. Pada pemeriksaan rinoskop anterior tampak benjolan pada septum. Nah, dari kalimat terakhir kita bisa menilai bahwa lokasinya itu berada di septum. Ada apa di septum? Septum itu ada benjolan, nyeri, disertai demam. Artinya benjolan akibat proses inflamasi. Nah, ya udah kita cari jawaban yang benjolan akibat infeksi atau proses inflamasi yang ada di septum. Jawabannya adalah abses septum.